sasana ini perlu orang-orang yang berintegritas atau dibilang Sapurisa Pugala. Ya, kemarin Bante angkat dari Majjhima Nikaya. Sekarang Bante angkat dari Anguttara Nikaya. Sutta nomor 4, kelompok 4, sutta nomor 73. Jadi orang-orang yang berintegritas, Sapurisa Pugala. Nah, apa itu yang Sapurisa Pugala? Orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang berdedikasi terhadap sasana itu sendiri. Ya, nah, sasana perlu kualitas orang-orang itu untuk mendukung perkembangan sasana itu sendiri. Nah, di sini di sutta ini Buddha menjelaskan orang Sapurisa atau orang-orang yang bajik, orang yang mulia adalah mereka yang berhubungan dengan orang lain secara lurus, tidak munafik dan tulus. Dia tidak berbeda dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Ya, sebaliknya orang yang asapurisa atau orang yang tidak bajik, tidak mulia ini adalah orang yang menyembunyikan niat, berkata manis, tetapi menyimpan hal lain di dalam hati. Ya, sutta ini mengatakan seperti itu. Nah, jadi kualitas seseorang bukan dinilai dari klaim atau penampilan luar, tapi dari konsistensi antara ucapan dan perbuatannya. Seseorang yang benar-benar bajik akan menghindari 4 jenis ucapan yang tidak selaras dengan tindakannya. Sementara orang yang tidak bajik akan tanpa ragu melakukan keempatnya. Ya, nah juga sutta ini menekankan integritas dan kejujuran sebagai pondasi dari karakter yang mulia. Juga tidak hanya tentang berbohong dalam artian umum, tetapi lebih spesifik terhadap klaim palsu tentang pengalaman pribadi dan pengetahuan. Ini adalah bentuk kesombongan intelektual dan spiritual yang berbahaya. Kalau dalam Karaniametta Sutta itu yang ada di di video juga, uju ca suhuju. Ya, uju itu ucapan dan tindakannya baik, tapi pikirannya dalamnya belum tentu baik. Mungkin dia berucap manis tapi ada maunya. Mungkin dia bertindak baik ya karena sesuatu hal ada maksud dan tujuan. Tapi kalau suhuju itu dalam hati, dalam pikiran, sama ucapan, sama tindakannya tuh sama. Kebaikannya tuh from the bottom of your heart, istilahnya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, dia melakukan apa yang dia pikirkan, dia mengucapkan apa yang dia pikirkan, kira-kira. Nah, itu yang dibilang uju ca suju. Nah, ini di sutta ini mengelaborate lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang uju ca suju itu sendiri dan akan berhubungan dengan namanya Sapurisa Pugala. Ya. Jadi Sapurisa Pugala itu atau orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bajik dalam artian kalimat Pali itu adalah orang yang otentik, transparan dan konsisten antara batin, ucapan, dan perbuatan. Ya, ciri dari empat jenis hubungan seorang Sapurisa adalah ia dalam batin tidak menyimpan kebencian dan secara lahiriah tidak berpura-pura. Apa yang dipikirkan itulah yang diucapkan. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan. Ia tidak menutupi keburukan dengan kepura-puraan, melainkan jujur dan apa adanya.
konsistensi batin, ucapan dan tindakan menjadikannya dapat dipercaya. Nah, sutta ini bisa menjadi introspeksi kita ya untuk menilai diri sendiri. Apakah kita ini konsisten antara ucapan dan perbuatan? Dari Sapurisa Pugala, dari Sapurisa Sutta ini dari Anguttara Nikaya. Sutta kelompok 4, nah sutta nomor 73. Seorang yang bajik tidak akan mengucapkan 4 hal berikut karena dia tidak melakukannya. Yang pertama, mengatakan telah melihat sesuatu yang tidak dilihatnya. Ya, orang bajik tidak akan mengatakan itu. Mengaku menyaksikan peristiwa yang sebenarnya tidak disaksikan. Mengatakan telah mendengar sesuatu yang tidak didengarnya, menyebarkan kabar angin atau informasi yang sumbernya tidak jelas. Mengatakan telah mencerap sesuatu dengan indera yang tidak dicerapnya, atau mengaku merasakan atau mengalami sesuatu yang tidak dialaminya. Mengatakan telah mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya, berpura-pura ahli atau mengetahui suatu hal padahal tidak. Ini akan berhubungan dengan ya musawada, sampapalapa, pusawaca, pisunawaca. Ya, makanya mesti jaga ucapan, itu ciri orang berintegritas. Ya di situ. Ya, walaupun bercanda ini. Ya. Orang bercanda bisa menunjukkan integritasnya walaupun kadang lucu-lucuan gitu ya bicara ininya. Orang yang lucu mungkin disenengin banyak orang, tapi dari secara integritas ini ya jadi sesuatu nilai yang tidak pas. Ya, di sini. Nah, 4 jenis hubungan ya. Seorang asapurisa yang tidak bajik, ia menyimpan kebencian, iri atau niat buruk dalam hati. Ucapannya berbeda dengan pikirannya. Perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya. Hidupnya penuh kemunafikan dan kepura-puraan. Nah, ini panduan untuk menilai orang lain dengan memberikan kriteria objektif untuk mengenali orang-orang yang berintegritas dan dapat dipercaya, serta menghindari orang yang suka membesar-besarkan sesuatu dan berbohong. Nah, sekali lagi ciri utama Sapurisa adalah kejujuran, keterbukaan hati, keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, bisa dipercaya dan memberi rasa aman bagi orang lain. Itu ciri dari Sapurisa Pugala. Nah, ciri utama asapurisa, munafik dan penuh kepalsuan, menyembunyikan batin dengan ucapan manis, menyebabkan ketidakpercayaan dan kekecewaan orang lain. Nah, jadi di sini juga dari sutta ini kita bisa belajar bahwa kita harus hindari gosip dan misinformasi. Ya, itu sebagai bentuk integritas kita dari sisi ucapan. Nah, dengan menolak untuk mengatakan hal yang tidak didengar atau dilihat, sutta ini secara tidak langsung juga mengajarkan untuk tidak menyebarkan gosip, desas-desus, dan informasi palsu. Kalaupun kita mendengar sesuatu, kita harus konfirmasi atau mencari kebenarannya dulu sebelum menyebarkannya. Itu akan lebih baik. Kalau belum jelas, sudah selesaikan saja di kita. Diam saja, misalnya jangan dikasih tahu kalau bukan sesuatu hal yang valid. Kecuali kita sudah tahu datanya jelas ya sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk perbaikan, untuk istilahnya menjadi perhatian buat kita semua ya, untuk keharmonisan itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak ya tutup saja di kita, selesai. Jadi tidak, informasi yang tidak jelas ini tidak menyebar kemana-mana. Ini akan jadi masalah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi orang yang benar-benar
bajik atau sapurisa adalah orang yang jujur dan integritasnya terbukti dari penolakannya untuk mengklaim telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak dia alami. Juga seorang sapurisa tidak menyembunyikan diri di balik kepura-puraan. Ia autentik, apa yang dipikirkan sesuai dengan yang diucapkan dan dilakukan. Konsistensi inilah yang membuatnya layak disebut orang yang mulia atau sapurisa pugala. Ya, ini persyaratannya jelas. Ya, jadi mau dibilang Dhamma memberikan kriteria itu, orang yang bajik dan orang yang tidak bajik, orang yang mulia, orang yang tidak mulia. Itu dari sutta ini ya. Sebenarnya banyak sekali bobot-bobot nilai tentang orang bajik itu bagaimana. Jadi bukan cuma sekedar jaga sila, dana, sila atau samadhi saja, tapi dari sisi action, pikiran, juga ucapan, juga perbuatan, itu juga ada bobotnya tersendiri. Makanya Buddha memberikan gambaran ini di berbagai sutta. Ya, kita harus bisa pelajari ini sehingga kita bisa istilahnya mengerti, mengenal diri sendiri, lalu setelah itu kita perbaiki sehingga kita bisa minimal memenuhi standar minimal dari sutta ini sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah cara kita untuk bertumbuh ya, dan artinya setelah kita paham, kita buat aspirasi atau kita buat satu tekad, saya akan melakukan perubahan. Saya akan coba untuk memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Saya akan memperhalus apa yang kasar. Saya akan memperpendek apa yang panjang, bisa dikatakan, sehingga semuanya akan bisa selaras dengan Dhamma itu sendiri. Ya, demikian dari Bante. Nah, untuk pagi ini awal ini ya semoga menambah pengetahuan Anda dan menginspirasi ya kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri kita sendiri minimal, sehingga dengan demikian ya kita bisa bertumbuh bertumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadhu, sadhu, sadhu.